sidang pemeriksaan pihak ya, karena kemarin tuh sidang terakhir diduga dari info dari pengadilan itu Dede Tatmo meninggal. Iya, jadi kewenangan untuk melakukan pengecekan, melakukan validasi itu adalah kewenangan dari pihak penggugat pelawat ya. Jadi kita kan sebagai terlawan mengatakan, saya rasa nggak hadir ya karena masih proses tahap pemeriksaan para pihak. Harus diturunkan ke ahli waris, karena ini kan perdata. Jadi untuk perkara perdata itu wajib diturunkan kepada ahli waris secara hukum waris ya. Apapun itu, terkait hutang piutang pun diturunkan ke ahli waris. Itu masih, kalau kita terlawan ini masih pasif ya, karena penggugat yang harusnya aktif. Jadi saya nggak bisa jawab seperti itu gitu loh, karena itu kewenangannya dari penggugat. Rumah yang kemarin dibongkar itu bukan rumahnya Atta Larik, bidangnya salah. Kalau dari pihak Atta Larik, saya sebagai kuasa hukum kan selalu mengatakan bahwa ada kesalahan bidang gitu loh. Jadi memang diperlukannya plotting dari BPN dari awal itu adalah menentukan objek bidang. Jadi ya wajar kalau ada pihak ketiga yang merasa dirugikan, rumahnya dibongkar, otomatis melakukan perlawanan. Bukan, jadi setelah kita periksa berkas-berkas, memang dari 5 AJB ada 1 AJB yang dibatalkan oleh pengadilan yang tidak dikabulkan. Nah, kita menduga ya itu AJB, terkait AJB itu. Jadi letak objeknya pun memang itu dari awal tanah dan bangunan itu bukan punya Atta Larik. Dari sebelum Atta Larik pindah di Cibinong itu, di lokasi itu tanah dan bangunan sudah ada. Jadi ya wajar saja kalau jika orang itu merasa dirugikan, rumahnya dibongkar, melakukan perlawanan dalam pengadilan. Iya, tapi kita belum tahu ya. Belum ada kabar. Belum ada kabar. Kalau itu kan info dari pengadilan, dan pengadilan pun hanya info dari orang yang mendapatkan rilis panggilan tersebut. Gitu. Justru ini kami kan hanya ingin tahu nih pengecekannya seperti apa dari pihak penggugat atau pelawan, apa yang didapatkan dari mereka. Gitu. Kalau memang sudah meninggal berarti turun ke ahli waris. Tapi kalau belum meninggal, nah itu perlu dipertanyakan siapa yang memberikan keterangan tersebut di dalam rilis panggilan sidang. Nah ini bisa masuk dalam unsur pidana, ini keterangan palsu. Orang yang masih hidup tapi dinyatakan sudah meninggal. Justru itu kita kan belum berarti tahu. abang mengungkapnya itu. Belum itu. Itu yang mengungkap itu harusnya pihak perlawan, bukan pihak kita kan pasif. Cuman saya kemarin sudah melakukan pengecekan ke Lapas Makassar via online ya, bahwa yang bersangkutan masih ada dan kami punya buktinya. Tapi itu buktinya kan bukan dari kami, harusnya dari pihak perlawan. Oh jelas janggal dari awal sidang Atta Larik, perkara Atta Larik itu janggal. Nah ini pun sidang BTH ini perlawanan juga saya rasa juga janggal. Dari Pak Atta Larik sendiri gimana Bang responnya terkait hari ini? Responnya kalau dari pihak Atta Larik inginnya pengadilan terbuka ya, harus transparan kepada para pihak. Jadi terkait rilis kemarin itu kami juga meminta untuk diberikan kepada pihak para pihak. Karena apa? Karena itu adalah bukti bahwa selama ini siapa gitu loh. Kalau memang DT ini meninggal, selama ini siapa yang melakukan permohonan eksekusi? Ya kan? Kenapa bisa melakukan permohonan eksekusi ketika orang yang sudah meninggal? Apakah ada unsur permainan dari mana? Dari kuasa hukum kah? Ataukah memang dari pihak developer kah? Jelas banyak yang dirugikan. Sidang hari ini pesannya ya itu aja, minta untuk pengadilan untuk transparan ya, untuk memberikan data-data, dokumen-dokumen dan keterangan yang mampu divalidasi. Karena gini, harusnya juga pengadilan jika memang mendapat keterangan bahwa ada pihak yang meninggal, nah dari siapa keterangan tersebut harus memberikan bukti, minimal ya ada bukti surat kematian. Jadi memang jelas bahwa itu pihak tersebut telah meninggal. Oke. Let me do that. Halo sahabat Aisyah Channel, kabar mengejutkan datang dari dunia selebriti yang kali ini berkaitan dengan kasus hukum sengketa tanah.
Nama aktor Atala Riksya kembali menjadi sorotan publik setelah muncul perkembangan terbaru dalam kasus yang sempat menghebohkan itu. Dede Tasno, sosok yang selama ini berseteru dengan Atala Riksya terkait kepemilikan sebidang tanah, dikabarkan telah meninggal dunia. Kepergiannya sontak mengejutkan banyak pihak, terutama karena kasus ini masih bergulir dan belum menemui titik terang. Namun yang lebih mengagetkan, justru terjadi setelah kepergian Dede Tasno. Pihak Atala Riksya dikabarkan mengambil langkah hukum baru yang memancing banyak pertanyaan. Apakah ini langkah penyelesaian, atau justru awal babak baru dalam polemik sengketa tanah ini? Simak terus videonya sampai habis, karena kami akan mengulas secara lengkap kronologi, tanggapan pihak terkait, hingga reaksi netizen yang tak kalah heboh. Kabar meninggalnya Dede Tasno, pihak yang bersengketa dengan keluarga Atala Riksya, menyita perhatian publik. Dede selama ini dikenal sebagai sosok yang menggugat soal kepemilikan tanah yang juga diklaim oleh Atala Rik. Namun setelah kabar duka tersebut, pihak Atala Rik melalui kuasa hukumnya mengungkapkan bahwa proses hukum akan tetap berlanjut. Menurut kuasa hukum Atala Rik, kepergian Dede tidak otomatis menghentikan proses hukum yang telah berjalan. Pihak keluarga Dede atau ahli waris bisa saja meneruskan perkara tersebut di pengadilan. Bahkan, pihak Atala Riksya disebut telah menyiapkan sejumlah dokumen baru dan bukti pendukung untuk memperkuat klaim mereka atas tanah tersebut. Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya untuk membersihkan nama baik keluarga Atala Rik dan memberikan kejelasan hukum terhadap status tanah yang disengketakan sejak bertahun-tahun lalu. Kabar meninggalnya Dede Tasno di tengah konflik sengketa tanah ini langsung menyita perhatian warganet. Tak butuh waktu lama, kolom komentar di berbagai media sosial pun dibanjiri berbagai reaksi. Banyak netizen yang merasa prihatin, sekaligus berharap agar polemik ini segera menemui titik akhir yang adil dan damai. Berikut beberapa komentar yang mencerminkan pandangan publik. Lebih besar dari, waduh, Dede Tasno udah meninggal tapi sengketa tanahnya belum kelar juga ya. Jangan sampai berlarut-larut terus. Lebih besar dari, semoga Atala Rik bisa menyelesaikan ini dengan baik. Jangan sampai jadi konflik yang diwariskan ke anak cucu. Lebih besar dari, sedih banget dengernya. Meninggal dalam kondisi konflik. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Lebih besar dari, kalau udah urusan tanah, memang bisa panjang dan melelahkan. Tapi semoga kebenaran tetap jadi yang utama. Lebih besar dari, pihak yang masih hidup semoga bisa bijak. Apalagi ini menyangkut nama baik dan masa depan keluarga masing-masing. Dari komentar-komentar ini, tampak jelas bahwa publik berharap ada penyelesaian yang damai dan manusiawi, tanpa perlu saling menyudutkan. Kepergian Dede Tasno memang menjadi akhir dari perjalanan hidupnya di dunia. Namun ternyata bukan akhir dari kisah panjang sengketa tanah yang melibatkan dirinya dan Atala Riksya. Justru setelah kepergian Dede, muncul langkah hukum baru dari pihak Atala Rik yang menandakan bahwa persoalan ini masih jauh dari kata selesai. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pihak Atala Riksya tampaknya ingin menuntaskan perkara ini hingga ke akar-akarnya, melalui jalur hukum yang sah. Hal ini bisa jadi merupakan upaya untuk membersihkan nama, menyelamatkan aset, atau bahkan menuntut kejelasan yang selama ini belum mereka dapatkan. Meski begitu, publik tentu berharap agar proses ini tetap berjalan secara elegan, manusiawi, dan adil. Karena di balik setiap konflik hukum, selalu ada keluarga dan pihak-pihak yang terdampak secara emosional maupun sosial. Nah, menurut kamu gimana nih, Sobat Gosip? Apakah langkah pihak Atala Riksya ini bisa dibilang wajar demi memperjelas status tanah? Atau seharusnya dihentikan demi menghormati kepergian Dede Tasno? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Biar kamu nggak ketinggalan kabar panas lainnya dari dunia selebriti dan hukum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tuned dan tetap kritis, Sobat Gosip.